ketemu lagi di YouTube channel aku, Mama Mary. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman, aku bisa share lagi kegiatan aku. Kali ini aku mau update shopping challenge aku teman-teman, dan akan aku buat shopping challenge baru. Nah, ini sebelumnya aku mau perlihatkan dulu kepada teman-teman, ini aku ada shopping challenge 10.000, dan yang kemarin aku buat itu kurangnya 30.000 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya kalau shopping challenge aku yang 10.000 ini itu sebentar lagi goals, dan aku tuh cuma membutuhkan dana 30.000 aja ya untuk supaya shopping challenge ini tercapai gitu teman-teman. Dan alhamdulillah pas itu kemarin tuh kasih uang ke aku, dari uang sakunya tuh ada uang 10 ribuan gitu teman-teman. Jadi beliau itu kasih ke aku 30.000 karena beliau tahu kalau shopping challenge aku yang 10.000 ini memang sebentar lagi goals, dan aku tuh nantinya tuh butuh 30.000 ya. Rencananya tuh aku nanti mau cek dari sisa anggaran aku di bulan Juli, pada saat nanti aku evaluasi budgeting aku di bulan Juli. Tapi Masya Allah beliau tuh kasih aku sisa uang dari uang sakunya gitu teman-teman. Jadi aku bisa menyelesaikan shopping challenge aku yang 10.000 ini. Nah, ini teman-teman sudah aku tandai dengan warnanya. Dan di sini aku tulis dengan alhamdulillah ya teman-teman, shopping challenge aku yang 10.000 ini sudah selesai. Oke, karena ini sudah selesai, nanti kita langsung aja bongkar dan hitung sama-sama ya. Apakah nominalnya itu genap 1 juta atau kurang atau malah lebih? Nanti bisa kita hitung bersama-sama. Nah, setelah dari shopping challenge ini, aku tuh pengen buat shopping challenge yang baru teman-teman. Nah, kalau untuk shopping challenge baru ini ada beberapa metode teman-teman. Kayak metode menabung kalender terbalik atau 100 amplop gitu ya. Banyak banget shopping challenge yang menurut aku tuh menyenangkan gitu ya. Tapi kalau aku pribadi sih tetap ya dengan nominal yang receh ya. Karena untuk nominal besar itu aku belum bisa. Jadi aku mulai dulu ya teman-teman dari shopping challenge dengan nominal yang receh-receh dulu ya. Nah, ini sambil teman-teman lihat aku ngebongkarin tabungan, aku juga punya tips teman-teman, gimana sih aku bisa menabung dan konsisten menabung atau membuat saving challenge dengan lebih mudah dan menyenangkan gitu. Biasanya kan kalau kita menabung tuh kayaknya lebih kaku gitu ya, agak malas orang kan, menabung nggak ada uang gitu kan. Nah, kita mulai aja teman-teman dengan hal-hal yang lebih menyenangkan lagi, dengan tujuannya ya tetap aja kita menabung. Jadi nanti aku akan kasih tips ke teman-teman, tips agar menabung lebih mudah dan menyenangkan versi aku nih ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya teman-teman untuk ke tips yang pertama. Jadi yang aku lakukan tuh buat tujuan yang jelas. Ya, teman-teman, kita buat tujuan yang jelas. Nah, di sini maksudnya tentukan tujuan tabungan yang spesifik ya. Misalkan teman-teman itu buat tabungan tuh untuk apa? Bisa untuk liburan kah, membeli barang impian, atau dana darurat. Nah, hal ini akan memberi motivasi lebih untuk menabung. Jadi menabung itu ada tujuannya ya teman-teman, tujuan yang jelas. Nah, kalau di sini aku tuh biasanya buat wishlist gitu teman-teman. Aku tuh buat wishlist itu apa yang aku mau wujudkan dari nanti kalau tabungan-tabungan aku ini sudah terkumpul gitu ya. Jadi ada wishlistnya gitu. Nanti kalau sudah memang terkumpul, bisa kita pilih wishlist mana yang memang yang kita akan wujudkan. Oke, selanjutnya tips yang kedua yaitu buat anggaran ya. Tentukan berapa persen dari pendapatan bulanan yang akan dialokasikan untuk tabungan. Hal ini dapat membantu untuk mengontrol pengeluaran dan meningkatkan jumlah tabungan secara konsisten. Di sini maksudnya adalah kita itu mengalokasikan ya dari misalkan dana yang memang yang ada gitu teman-teman. Misalkan kalau aku pribadi kan income itu dari Pak suami ya, dari gaji Pak suami, jadi dikasih ke aku untuk aku kelola dalam 1 bulan. Nah, di sini aku itu menyisihkan sebagian ya, mungkin seperempat atau ya terserah lah teman-teman maunya berapa.
Tapi kita pastikan dulu untuk pengeluaran kita yang kewajiban kita yang harus kita keluarkan dalam 1 bulan itu tidak terabaikan ya. Jadi tidak mengganggu. Jadi kita sesuaikan aja dengan nominal yang memang eh, bisa kita anggarkan untuk tabungan. Dan bisa juga misalkan dari sisa uang belanja. Nah, bisa juga kita nanti buat saving challenge teman-teman. Jadi harus kita ini ya, kita tentukan dulu ya berapa persen yang memang harus kita simpan untuk kita buat tabungan. Oke, selanjutnya tips yang ketiga yaitu libatkan keluarga atau teman. Nah, di sini menabung bisa lebih menyenangkan jika kita melakukannya bersama keluarga atau teman ya. Kita bisa saling memberi dukungan dan memotivasi satu sama lain. Contohnya aku sering banget ya nonton video-video teman-teman aku yang sesama konten kreator yang selalu berbagi tips dan sharing ya mengenai saving challenge, menabung gitu teman-teman. Jadi dengan menonton video-video dari teman-teman aku tuh aku juga termotivasi untuk melakukan uh, ini ya tips-tips yang mereka berikan atau sharing, dan juga aku juga mulai menabung seperti ini teman-teman, membuat saving challenge yang bagi aku tuh yang menyenangkan, karena kan sekarang ini kita bisa melakukan saving challenge dengan metode-metode yang ada gitu ya, dengan kayak ada kartu-kartunya gitu ya yang lucu-lucu, atau dengan ya kayak gini punya aku 100 amplop kayaknya ini ya lucu gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh bisa lebih semangat gitu buat menabung. Dan ini ada metode yang aku mau pakai nanti menggantikan metode 10.000 aku. Ini adalah 100 amplop ya, tapi aku belum bisa mulai sekarang. Aku nanti memulainya pas aku evaluasi budget Juli ya. Jadi nanti aku akan membuat anggaran di Agustus dan lihat apakah ada sisa aku di bulan Juli. Kalau ada sisa berarti kita bisa jalankan metode 100 amplop ini ya teman-teman. Dan di sini juga ada saving challenge baru juga ya, yang uang receh gitu ya. Aku pernah nonton videonya dari Mam Gita Fenri Diary. Itu beliau itu menerapkan saving challenge berupa uang logam seperti ini teman-teman. Jadi aku tuh karena punya gitu ya uang logam yang mungkin selama ini aku anggurin gitu, aku cuman kumpulin doang, tapi aku nggak buat saving challenge. Ini kayaknya sayang banget ya. Jadi ini aku memutuskan untuk membuat saving challenge seperti yang beliau terapkan juga ya dengan uang logam ini, tapi aku membuatnya dengan nominal 1.000 ya teman-teman. Oke, yang keempat adalah cari hobi atau aktivitas yang terjangkau. Alihkan fokus dari menghabiskan uang pada hobi atau aktivitas yang lebih murah atau bahkan menghasilkan uang seperti memasak atau berkebun. Dan di sini maksudnya teman-teman, kalau teman-teman memang punya budget untuk makan di luar atau ada anggaran untuk jajan di luar, itu mendingan ini menurut aku kita itu bisa lebih berhemat dengan memasak di rumah atau membuat camilan di rumah ya teman-teman. Nanti dana yang memang kita sudah punya untuk makan di luar itu bisa kita skip dan kita buat tabungan. Tentunya kalau kita bisa memasak di rumah itu kan pasti lebih higienis dan juga jauh lebih murah gitu untuk bahan-bahannya gitu ya. Jadi nggak terlalu memboroskan untuk makan di luar. Nah, seperti itu aja sih teman-teman tips yang aku bisa share ke teman-teman. Dengan menerapkan tips-tips tersebut, proses menabung kita bisa lebih teratur, terencana, dan bahkan menyenangkan ya, karena kita dapat melihat kemajuan menuju tujuan keuangan kita teman-teman. Nah, semoga apa yang aku sharing bisa teman-teman mengerti ya, dan bisa teman-teman terapkan di rumah gitu ya. Ini juga terkhusus untuk teman-teman yang baru mau mulai budgeting ya, atau memulai saving challenge seperti aku ini. Jadi kita mulai dulu lah dari hal-hal yang terkecil ya teman-teman. Kita bisa buat saving challenge dengan nominal-nominal yang memang masih bisa kita jangkau ya. Jangan sampai kita mengabaikan kebutuhan atau kewajiban yang memang harus kita kelola dalam 1 bulan. Oke, ini selesai. Tadi sudah aku hitung ada 28 koin ya untuk yang 1.000-an. Jadi sudah aku isi dengan nominal 1K ya teman-teman. Dan untuk tempatnya juga aku belum siapkan. Aku rencananya pengen ditaruh di dalam satu toples kecil, cuman ini belum ada ya. Jadi aku taruh dulu untuk sementara di sini.
Oke teman-teman, ini sudah selesai untuk aku update untuk saving challenge aku 1000 dan juga untuk bongkar tabungan ya yang 10.000. Jadi ini video juga sudah mulai berakhir. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton video aku. Semoga suka dan terhibur dan ada sedikit manfaat yang bisa diambil dalam video aku ini. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di next video. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.